Sarawak Independence Day, Hari Kemerdekaan Sarawak. Apakah Sarawak meminta merdeka? Apa keunikan dari Sarawak? Mana aku tahu. Mari saksikan video ini dan jangan skip untuk dapat penjelasan yang lebih lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agatu kereba, apa kabar sempui seorang sarebat yang saudara-saudara? Bertemu kembali ya dengan channel kesayangan kita, Sempu Gita. Nahmadu wa nusalli wa sallim ala rasul karim wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Sarawak merayakan kemerdekaannya ya, yang dikenal dengan Sarawak Independence Day. Kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian yang saya kutip dari kumparan.com tentang keunikan Sarawak dan Sabah yang membuat Malaya jadi Malaysia. Saat berkunjung ke Sarawak dan Sabah, jangan terkejut jika gambaran tentang Ipin dan Upin yang kental dengan adat Melayu tidak akan Anda temukan. Gambaran yang ditangkap akan jauh berbeda karena kedua negara bagian ini memang lebih banyak didominasi oleh suku Dayak, bukan Melayu seperti di Semenanjung Malaysia atau Malaysia bagian barat. Betul. Pengalaman tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat di Sarawak memberikan pelajaran bahwa setidaknya terdapat 5 hal unik yang membedakan Malaysia Barat, Semenanjung dengan Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah. Mari kita bahas bersama. Siap? Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian. Sarawak dan Sabah yang terletak di Malaysia bagian timur bergabung dengan Federasi Malaya atau Semenanjung pada 16 September 1963 hingga mengubah Malaya menjadi Malaysia. Jadi dulu Malaysia itu namanya Malaya ya. Menurut sejarah, ketika Sarawak dan Sabah diajak bergabung dengan Malaya, keduanya mengajukan syarat berupa kekhususan dan otonomi yang harus dipenuhi. Imigrasi adalah salah satunya. Sarawak dan Sabah memiliki kebijakan imigrasi yang berbeda dengan negara bagian lain di Semenanjung, di mana warga negara Malaysia yang asli Semenanjung harus menggunakan paspor ketika memasuki wilayah Sabah dan Sarawak. Setidaknya orang Sarawak dan Sabah, maksudnya ya sebaliknya, orang Sarawak dan Sabah tidak perlu menggunakan paspor ketika bepergian ke negara bagian lain di Semenanjung. Kebijakan ini memang sudah berubah. Kini mereka yang berasal dari Semenanjung hanya perlu menunjukkan kartu identitas dan bukan paspor. Namun, warga negara asing yang masuk wilayah Malaysia melalui Semenanjung dan melanjutkan ke Sarawak dan Sabah tetap diwajibkan melewati imigrasi, dan karenanya akan diperiksa paspornya untuk kedua kalinya. Jangan kaget jika kepergian dan kedatangan di Bandar Sarawak dan Sabah juga mengelompokkan keberangkatan atau kedatangan dari Kuala Lumpur sebagai kedatangan atau keberangkatan internasional. Suku dan budaya. Terletak di bagian utara Pulau Borneo, Kalimantan, Sarawak dan Sabah didominasi oleh suku Dayak yang juga terdiri dari berbagai suku etnis seperti Iban, Melanau, Bidayuh, Kenyah, Kayan, Bunan, Murut, dan sebagainya. Hal ini membuat bahasa yang digunakan berbeda karena tidak semua suku Dayak menggunakan bahasa Melayu. Sebagai contoh, orang Semenanjung Malaysia akan menyatakan tak mahu, sementara orang Sarawak dan Sabah akan menyatakan sik mo, yang artinya tidak mau. Sik berarti tidak. Dalam bahasa digunakan sehari-hari di Sarawak dan Sabah. Begitu juga dengan beragam aspek budaya lainnya yang berbeda antara masyarakat Malaysia di Semenanjung serta di Sarawak dan Sabah, termasuk misalnya kesenian, makanan, masakan khas, pakaian daerah, dan hasil kerajinan tangan. Di Semenanjung, suku atau etnis yang mendominasi adalah Melayu, Cina, dan India, sehingga akan terlihat pemisahan kelompok etnis yang jelas. Jika terjadi perkawinan antar suku, istilah yang digunakan adalah kawin rojak. Rojak dapat juga dimaknai rujak. Kawin rujak ya. Yang dimaksud terdiri dari campuran berbagai bahan, maksudnya ya antara suku atau beda bangsa ya, ada yang mungkin Cina sama India, Cina sama Melayu, dan sebaliknya. Jadi seperti rujak ya, kawin campur-campur. Hari libur.
Berhubung suku Dayak menjadi mayoritas di Sarawak dan Sabah, maka salah satu hari libur besar yang diperingati adalah Hari Gawai, ya, yang jatuh pada awal bulan Juni setiap tahun. Libur Hari Gawai tidak ada di wilayah Semenanjung Malaysia, tapi di wilayah tersebut ada hari libur Diwali atau Diwali yang tidak diperingati Sarawak dan Sabah karena tidak banyak terdapat etnis India. Secara umum, hari libur di Malaysia berbagi menjadi dua, yakni hari libur nasional yang ada di seluruh negara bagian dan libur yang hanya ada di negara bagian tertentu. Libur nasional contohnya seperti Hari Kemerdekaan Malaysia, Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri, Hari Raya Natal, Tahun Baru Cina, dan libur nasional lainnya. Sedang libur yang hanya diperingati di negara bagian adalah ulang tahun Sultan atau Gubernur, Hari Gawai, Hari Diwali, dan beberapa libur lainnya yang berbeda di masing-masing negara bagian. 4. Ketua Negeri. Ketua Negeri. Dari 13 negara bagian di Malaysia, Sarawak dan Sabah termasuk yang memiliki perbedaan karena Ketua Negeri atau setara dengan Kepala Daerah atau Gubernur di Indonesia bukanlah Sultan yang kekuasaannya diwariskan turun-temurun. Ketua Negeri di Sarawak dan Sabah adalah Tuan yang terutama atau TYT yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan. Selain itu, TYT atau Gubernur di Sarawak dan Sabah juga tidak akan mendapatkan giliran menjadi Tuan yang di-Pertuan Agong di Malaysia atau sering hanya disebut Agong, yang akan menjadi Kepala Negara atau Raja Malaysia selama 5 tahun menurut giliran yang telah ditentukan oleh 9 Kesultanan Melayu di wilayah Semenanjung. Ke-9 Sultan yang akan mendapat giliran menjadi Raja Malaysia adalah Sultan dari Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, dan Perak. Sistem pergiliran kekuasaan ini telah terjadi sejak Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tahun 1957. Para raja atau sultan dari kerajaan atau kesultanan Melayu tersebut akan melakukan pemilihan dengan syarat hanya raja-raja yang boleh memilih dan dipilih. Dan raja-raja tersebut dipilih dengan giliran yang berkuasa selama 5 tahun untuk setiap periode. Pekerjaan dan kepemilikan properti. Hari unik lainnya dari Sarawak dan Sabah adalah terkait pembatasan izin bekerja bagi beberapa profesi yang ditentukan. Pengacara yang telah memiliki izin beracara di Semenanjung tidak dapat berpindah dari Semenanjung ke Sarawak atau Sabah. Namun sebaliknya, pengacara dari Sarawak dan Sabah diperbolehkan untuk beracara di wilayah Semenanjung. Hal ini juga berlaku untuk profesi lainnya seperti arsitek, dokter, engineer, quantity surveyor, dan serta beberapa profesi lainnya. Jika terdapat warga Semenanjung dengan profesi tersebut yang bekerja di Sarawak dan Sabah, maka mereka harus memiliki mitra lokal yang memang mendapatkan izin untuk mempekerjakan mereka. Dalam hal bisnis, orang Semenanjung yang ingin memiliki bisnis di Sarawak atau Sabah harus memiliki visa kerja atau bisnis untuk bisa menjalankan bisnisnya yang harus diperbarui atau diperpanjang setiap 6 bulan sekali. Selain profesi tertentu di atas, terdapat juga pembatasan kepemilikan properti bagi orang asal Semenanjung di Sarawak dan Sabah. Orang Malaysia yang berasal dari wilayah Semenanjung tidak dapat membeli properti di Sarawak dan Sabah, meskipun sebaliknya orang Sarawak dan Sabah dapat membeli properti di Semenanjung. Berbagai keunikan di atas tidak lantas menjadikan Malaysia sebagai negara yang terpecah belah. Menurut sejarah, kekhususan yang dimiliki negara bagian Sarawak dan Sabah memang sengaja dibentuk guna melindungi orang-orang asal kedua negara bagian yang bergabung paling akhir dari semua negara bagian di Malaysia. Hingga kini, kebijakan yang membuat Sarawak dan Sabah unik dan berbeda dari negara bagian di Semenanjung tetap membuat Malaysia kokoh sebagai negara federasi dengan sistem kekuasaan bergiliran. Demikian yang dapat kita sampaikan dari kumparan.com. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Saling memberi sudah datang. Jadi semua sangat jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung na o superku hilo bandar do KL Pakaraja sengulun monsin sinding o gumut tambali o gumun nogi pamingat
Insan bapada minut aku hidup kampung minongoy rupa